khusus yang sama-sama kita hormati dan kita takzimi Al-Mukarram Al-Mukhtaram Al-Ustaz Marajo Nasution yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah kita. Kemudian yang saya hormati Ketua Takmir Masjid Baitul Maghfirah, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah Masjid Baitul Maghfirah. Pertama-tama marilah sama-sama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan yang penuh dengan keberkahan ini kita masih diberikan kesehatan, kesempatan dan umur yang panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa bersama-sama hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama mendengarkan tausiah dan mau'izatul hasanah dari guru kita dalam acara peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah. Mudah-mudahan acara yang kita adakan sore hari ini menjadi sebab turunnya rahmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat teriring salam mari sama-sama kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat, pengikutnya hingga akhir zaman. Dan kita juga tentunya berharap mudah-mudahan kita yang hadir di tempat ini kelak mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk mempersingkat waktu, kami di sini selaku pembawa acara langsung saja acara yang pertama yaitu pembukaan, kemudian yang kedua lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, kemudian yang ketiga tausiah dan mau'izatul hasanah peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah, kemudian yang terakhir doa sekaligus penutup. Baiklah, acara yang pertama yaitu pembukaan. Mari sama-sama kita buka kegiatan pada sore hari ini dengan sama-sama membaca Ummul Quran. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Acara berikutnya yaitu lantunan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim yang akan dibawakan oleh Akhina Al-Fadil Al-Ustaz Mustafa. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Allahumma salli ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين
ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب.
ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. صدق الله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikianlah tadi pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim yang telah disampaikan oleh akhina fillah Al-Ustadz Mustafa. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi menambah kekhusyuan, kemudian menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'anul Karim. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu kaum muslimin yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, acara selanjutnya adalah marilah sama-sama kita dengarkan tausiah dan mau'izatul hasanah, peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustadz Haji Maraju Nasution LC. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khairi wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aghnina bil ilm wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah, salat apa ini kita sampaikan ya Pak? Jamaah salat maghrib insyaallah. Segenap pengurus takmir, alhamdulillah. Pada kesempatan ini takmir kita memfasilitasi kita dalam memperingati nuzulul Quran. Sejatinya Bapak Ibu, nuzulul Quran ini adalah peringatan yang seharusnya lebih besar dari peringatan hari-hari besar lainnya. Apa alasannya? Alasannya adalah karena Al-Quran itu adalah mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terbesar. Isra Mi'raj kita peringati, bagus. Apalagi Maulid kita peringati, bagus. Tapi kita tahu Bapak Ibu bahwa Al-Quran itu adalah merupakan mukjizat Rasulullah yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah pada kesempatan ini Allah masih memberikan kepada kita taufiknya. Taufik itu Bapak Ibu adalah kekuatan yang Allah berikan kepada hambanya untuk terus meniti langkahnya di dalam jalan kebaikan. Alhamdulillah jemaah yang ada pada saat ini masih Allah berikan taufiknya. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dengan niat bersama-sama mari sama-sama kita juga sekaligus berniat i'tikaf sekaligus, supaya nilainya bukan hanya sekedar menuntut ilmu, tapi nilainya double-double. Nilai i'tikafnya dapat, nilai mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran tadi dapat, nilai menuntut ilmunya juga dapat. Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjidi sunnatan lillahi ta'ala. Yang saya hormati segenap orang-orang tua saya, guru-guru saya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dapat berhadir pada masjid yang mulia ini. Saya diperintahkan untuk ceramah dan mau'izah hasanah. Bapak Ibu, saya bukan ahli ceramah. Kalau ngaji bersama, ayo, tapi kalau ceramah lepas itu saya tidak bisa, Pak. Kalau ngaji tafsir, ngaji kitab fikih, ngaji hadis, insyaallah. Tapi kalau ceramah itu Pak, kayaknya bukan style saya yang begitu. Kita serahkan kepada guru-guru kita yang lebih ahli kalau ceramah. Tapi Bapak Ibu, saya membacakan beberapa tafsiran dari para ulama-ulama kita tentang nuzulul Quran atau ayat-ayat yang berkaitan dengan nuzulul Quran pada kesempatan yang mulia ini. Pertama Bapak Ibu, saya mulai dengan bahwa kita sering mendengar bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum diangkat menjadi rasul itu kan beliau bertahannuts atau beribadah, kalau bahasa orang orang-orang sufi itu ya beribadah, berkholwat, atau orang menyebutnya dengan bertafa kalau ahli kanuragan itu. Kurang lebih begitu, bersemedi. Karena pada saat itu Bapak Ibu Rasulullah belum diangkat menjadi rasul. Jadi agama Islam itu memang belum ada. Itulah nanti cikal bakal kemudian Rasulullah itu didatangi oleh Jibril dan membawa wahyu pertama. Ini masih semangat ini mudah-mudahan Bapak Ibu. Masih ya. Ini kalau sudah jam segini biasanya Pak, itu air comberan yang ada di situ aja kelihatan kayak sirup marjan aja sudah ini. Mudah-mudahan masih tetap semangat ya Pak Ibu ya. Saya khawatir nanti kalau terlalu lama saya dilempari sama jemaah. Itu yang pertama Bapak Ibu, bahwa Rasulullah itu beribadah karena ibadahnya belum ada, kita sebutnya dengan tafakkur lah. Menyendiri di Gua Hira. Gua Hira ini sebenarnya tidak jauh Pak dari Mekah. Kalau Bapak Ibu yang pernah sudah ziarah ke Baitullahil Haram, itu kalau kita naik ke atas itu kelihatan Pak, sekarang ada jam besar itu dari puncak. Nah, dari sana itu timbul satu pertanyaan kita. Kenapa kok Rasulullah itu bertahannuts, beribadah, bertafakkur, mendekatkan diri kepada Sang Pencipta di satu tempat yang sangat sepi, dengan belanja yang dibawa oleh beliau,
Terus pada saat itu agama itu Rasulullah kan belum diangkat menjadi Rasul. Saya sedikit agak memotret dari sisi yang lain Bapak Ibu, karena biasanya nuzulul Quran itu selalu membahas mungkin yang sudah sering-sering kita dengar. Tapi kenapa Rasulullah ngambil jalan itu? Rasulullah apakah mau menghindar dari istrinya atau tidak mau bekerja? Nah, ini kita tahu Bapak Ibu, Rasulullah itu ketika di umur 25 tahun itu kan beliau sudah menjalankan perusahaannya Khadijah, sudah kaya. Kalau ibarat sekarang itu Rasulullah itu sudah bisnismen, sudah pemegang saham bahasanya, sudah berdagang di pasar modal. Beliau perdagangkan hartanya Khadijah ke negeri Syam. Sudah pasti secara materi beliau tidak kekurangan. Apalagi kemudian beliau sudah menjadi suami dari Khadijatul Kubra, seorang miliarder kota Mekah, yang bahkan 2/3 dari kota Mekah itu adalah aset Khadijah. Jadi ada orang mengatakan, wah Rasulullah itu pergi bertahannuts ke Gua Hira itu kok tega-teganya meninggalkan keluarganya, istrinya. Enggak Pak, Rasulullah itu bahkan sebelum nikah dengan Khadijah itu sudah kaya raya. Kaya Pak. Bahkan kalau kita lihat sejarahnya itu, di umur 9 tahun itu, dalam kitab Rahiqul Makhtum beliau sudah ikut berdagang dengan paman beliau Abu Talib, mendampingi paman beliau ke negeri Syam. Di umur 25 terulang kembali dengan membawa kekayaannya Khadijah. Lalu apa tujuannya kalau begitu? Ternyata Bapak Ibu, tujuan Rasulullah itu adalah beliau ada keresahan dalam hatinya melihat tingkah pola masyarakat yang ada pada saat itu. Beliau mau bermunajat, apa solusi yang terbaik untuk umat ini? Karena di masa itu kita sebutnya dengan masa jahiliyah, masa kebodohan luar biasa. Anak perempuan dianggap sebagai sebuah aib saat itu, dan itu berlangsung, mabuk-mabukan, berzina, itu hal biasa. Dan Rasulullah secara naluri itu ternyata sebelum diangkat menjadi Rasul itu sudah Allah berikan jarak supaya tidak dekat-dekat ini. Nalurinya itu sudah naluri memikirkan kemaslahatan umat, luar biasa. Nah, dan kalau kita lihat Bapak Ibu, letak geografis yang ada pada saat itu kan hampir tidak dilirik oleh dua kerajaan besar di dunia itu saat itu, Hijaz itu, Mekah dan Madinah. Persia itu kan dan Romawi itu pernah nggak kira-kira menyenggol ke sana, ke Hijaz ini? Hampir tidak ada. Rasulullah memikirkan ini, jangan-jangan tidak ada daya tariknya, ini apa ini kira-kira. Sehingga Rasulullah ini pengen meminta petunjuk kepada Allah supaya kebodohan, keterbelakangan yang ada pada saat ini Allah berikan solusi terhadap ini. Sehingga muncullah Jibril dengan wahyunya. Ini yang kita sebut turunan kedua. Turunan pertama Bapak Ibu
dari Allah Subhanahu wa taala ke Baitul Izzah yang sering kita dengar dalam ceramah-ceramah. Inna anzalnahu. Di dalam Al-Qur'an itu Pak ada beberapa redaksi yang dipakai dalam menurunkan Al-Qur'an. Pertama ada bunyinya anzalna. Lalu kemudian ada nazala. Lalu kemudian ada nazzala. Ada 3. Kalau anzala, ini para mufassir itu selalu mengatakan Allah menurunkan sekaligus Al-Quran itu. Itu yang kita sebut dengan turunnya Al-Quran itu ke Baitul Izzah, langit dunia. Yang pertama, sekaligus. Sesudah itu ada kalimat nazala. Nazala itu berarti secara bertahap, diturunkan melalui perantaraan Jibril. Kalau nazala, artinya kalau nazala tadi yang kedua, Jibril membawa turun. Kalau nazala, berarti dia diturunkan secara bertahap. Ini. Begitu kayanya Bapak Ibu, Al-Quran itu ternyata di masa-masa awal, itu Allah sudah tahu kebutuhan umat manusia seluruhnya di muka bumi ini diturunkan sekaligus. Baru secara nanti berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhannya selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Setidaknya itu yang kita kutip dari tafsir Al-Misbah. Itu dalam kurun waktu itu berbagai macam kebutuhan umat manusia diturunkan secara berangsur-angsur dari langit dunia lewat perantaraan Jibril. Dari sini turunlah Jibril membaca surah yang sangat terkenal kita dengar dengan bacaan Iqra. Apa artinya Pak Ibu? Bacalah. Wah, ini bacalah. Tapi kalau sudah mengaji di masjid kita sedikit geser dulu. Jangan bacalah lagi. Boleh nggak bacalah? Boleh. Tapi coba kita runut pelan-pelan. Masih bacalah kah? Pertama, kita sering mendengar bahwa Nabi Muhammad itu adalah Nabi yang ummi. Pernah dengar Bapak Ibu? Ummi itu adalah tidak bisa baca, tulis. Sebagian ulama mengatakan, tidak mungkin Rasulullah, seorang kekasih Allah, diangkat menjadi Rasul, seorang yang sudah menjalankan bisnis luar biasa, masa baca tulis tidak bisa? Ini boleh nggak kita berpikiran bahwa Rasulullah itu ummi? Boleh saja, boleh. Tapi pemaknaannya itu Pak, perlu kita coba makna ulang dulu. Bahwa Rasulullah itu baca tulis saja tidak bisa, lalu pertanyaan mendasarnya adalah, kenapa Rasulullah itu kalau begitu disuruh baca? Coba pelan-pelan Bapak Ibu. Kenapa kira-kira Rasulullah itu disuruh baca? Orang apa Allah itu tidak tahu? Kan tidak mungkin. Bahkan dalam riwayat lain dikatakan, apa yang akan saya baca? Kan itu kata Rasulullah. Berarti kalau sekiranya ada yang dibaca, kalau sekiranya loh Pak, ada yang bisa dibaca, jangan-jangan Rasulullah itu baca. Itu satu poin. Hanya untuk mancing-mancing supaya, masa iya. Biasanya kita harus provokasi sedikit supaya ininya berjalan. Terus yang kedua, tadi membaca. Sekarang kita lanjutkan ayat itu. Nanti di ayat keempat kalau nggak salah, itu kan ada Al-Qalam. Iya Pak,
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Qalam itu apa sih? Pena. Kalau membaca tadi perintahnya, kira-kira butuh pena atau enggak? Membaca tadi perintahnya, butuh enggak? Belum tentu. Nah, ini juga coba nanti pelan-pelan kita lihat. Ternyata Bapak Ibu, kalau urutan ayat itu kita lihat, Iqra yang dimaksud di situ bukan hanya sekedar membaca. Alasannya apa? Karena Iqra yang dimaksud pada ayat itu tidak ada ayat yang dibaca. Coba Pak, ketika kita membaca surah Al-Ikhlas, Qul, katakan Muhammad apa? Allahu Ahad. Ada yang akan dikatakan itu. Kalau ini Iqra, baca. Loh, yang dibaca mana? Ayat berikutnya? Bukan. Itu bukan yang disuruh dibaca. Tapi baca dengan nama Tuhanmu. Nah, yang dibacanya mana? Nah, ini Pak. Berarti perlu kita lebih dalam sedikit memaknainya, jangan hanya sekedar membaca teks. Tapi yang dimaksud pada ayat ini adalah lebih kepada belajar. Dan ini nanti akan lebih cocok kepada ayat-ayat berikutnya. Coba kita lihat. Iqra, belajar. Tadi kan kita sudah buat bagaimana di awal Rasulullah itu melihat fenomena masyarakat jahiliyah pada saat itu. Bagaimana kerajaan-kerajaan besar di dunia pada saat itu kok tidak melirik ini. Bagaimana kemudian masyarakatnya itu terbelakang. Pak, pada saat itu Pak, orang yang bisa baca tulis itu sedikit sekali. Bahkan orang yang bisa baca tulis itu dianggap sebagai orang yang paling intelek di masyarakat saat itu. Paling intelek. Dan itu sedikit sekali orangnya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau begitu pemaknaannya bukan hanya sekedar membaca, tapi belajar. Oleh karena itu ketika Allah mengatakan Iqra, belajarlah, maka belajar yang dimaksud pada ayat itu ditujukan untuk merubah situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Belajar. Dan ini ternyata Pak, kita disuruh dalam Iqra itu, sampai bahasa Arab yang kita pakai sekarang, Iqra itu bisa artinya menjadi penelitian secara mendalam. Istiqra namanya. Penelitian secara mendalam terhadap hal-hal yang perlu dicari. Maka Rasulullah itu perintah pertamanya itu pelajari, kok masyarakat bisa begini. Pelajari dengan sungguh-sungguh apa yang ada di sekitar Anda ini. Apa solusinya? Tapi Allah mengatakan Pak di sambungan Iqra itu, Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Apa maksudnya? Bacaan itu, belajar itu harus dasarnya Allah Subhanahu wa taala. Sering sekali Bapak Ibu, ketika kita melakukan apa saja, itu dasarnya bukan Allah. Itu dasarnya ambisi kita. Itu yang Allah mau garis bawahi di situ. Ketika Allah mengatakan
belajar, tapi belajarnya itu bukan atas dasar kemauanmu loh, tapi atas dasar Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Pak kita melihat bahwa agama itu ketika Allah turunkan semuanya itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi nilai ibadahnya itu Pak tetap harus ada di situ. Santri, anak sekolah mau belajar itu Pak, anak-anak kita di rumah tetap harus ada Allahnya di situ. Kau boleh belajar nak supaya kamu dapat kerja. Ada jaminan Pak? Gak ada Pak. Betapa banyak para sarjana kita itu sesudah selesai nganggur. Kalau masih kerja alhamdulillah, tapi coba kita lihat lagi yang sudah kerja juga tidak pada jurusannya banyak. Itu artinya berarti memang tidak simetris ini dengan pikiran kita. Ada campur tangan Allah di situ. Maka ketika Allah mengatakan Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu, itu harus menjadi pesan kuat pada hati kita. Apapun tindakan kita, apapun yang kita lakukan ini, itu semata-mata hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Alladzi khalaq. Kita lanjutkan sedikit. Saya ini bagi ini apa namanya, tidak seperti ceramah ini sebenarnya. Alladzi khalaq. Apa yang menjadi objek kajian belajar dengan dasarnya tadi Allah itu? Alladzi khalaq. Yang Allah ciptakan semuanya. Semua yang ada di alamul kaun ini, yang ada di dunia ini menjadi objek yang bisa dikaji. Mau mengkaji umat manusia, nanti akan muncul berbagai macam disiplin ilmu. Ada psikologi, ya. Ada kedokteran nanti, anatomi, semuanya dipelajari, dibedah. Hewan-hewan, tumbuhan, alam semesta, gunung, bahkan apa yang ada di perut bumi bisa dikaji. Maka alladzi khalaq itu baru satu ayat Pak. Di ayat kedua Allah mengatakan khalaqal insana min 'alaq. Allah itu telah menciptakan manusia dari alaq. Alaq itu apa? Segumpal darah. Jadi ketika, mohon maaf, ada percampuran antara ibu dan bapak kita, itu sperma bapak dengan indung telur bercampur. Alaq, alaq itu menggantung di dinding rahim. Menggantung di situ. Menggantung itulah yang kemudian nanti menjadi benih kita semua ini. Begitu hebatnya Pak Allah menciptakan itu, sampai kuat, rahim itu kuat sekali. Mungkin kalau ada dokter di sini Pak, itu kuat sekali dia menahan. Di seorang ibu yang kita persepsikan lemah, tapi punya rahim menyimpan segitu kuatnya, sampai bertahan 9 bulan dan sampai lahir. Bisa bertahan di situ. Maka Allah menjadikan itu dalam ayat ini sebagai objek kajian Iqra tadi. Dan ini Bapak Ibu, apa yang Allah katakan ini kalau orang-orang kedokteran, ini pasti teringat dengan ayat yang ini. Makanya Bapak Ibu, kita yang bukan di kedokteran ini, ya setidaknya kita ngaji seperti ini. Oh ternyata dalam Al-Quran itu begitu hebatnya Allah. Itu Pak 1400 tahun yang lalu itu. Belum adanya penelitian modern seperti sekarang ini.
Lalu kemudian Allah mengatakan lagi, Iqra. Sekali lagi Pak, Iqra. Kalau dalam kemahiran berbahasa itu Pak, ada 4 kemahiran berbahasa yang harus kita miliki itu kan. Yang pertama istima', mendengar, listening kalau dalam bahasa Inggrisnya. Yang kedua ngomong, kalam, speaking. 2. Yang ketiga qiraah, membaca ini. Yang keempat adalah kitabah, menulis. Nah, 4 kemahiran ini Bapak Ibu sama persis dengan teori anak kecil. Teori anak kecil itu Pak lahir ke dunia, dia merekam saja. Kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun, dia rekam semua apa yang dia dengar. Baru sesudah itu masuk kemahiran kedua, berbicara. Berbicara itu dia mulai pelan-pelan Pak. Pa, ma, papa, ma. Habis itu mulai masuk TK nanti. Mulai dia membaca, oh kalau alif itu begini, kalau ba itu begini, kalau a itu begini, ta itu begini. Lalu kemudian dia mulai menulis pelan-pelan. Di ayat ini Bapak Ibu, Allah menyinggung Iqra, belajar tadi itu 2 kali. Sekali lagi belajar. Ini Al-Quran Pak. Tadi saya dengar di sini ada tefeki juga Pak ya. Tefeki Manula. Alhamdulillah. Pak, ini harus kita perhatikan bersama ini. Di sini ada 2 kali Allah menyinggung. Jangan sampai kita umat Islam, Al-Quran itu hanya kita buka saat Ramadan begini. Masya Allah. Jangan sampai Pak. Terus belajar. Karena Allah mengingatkan di ayat ini 2 kali. Wa rabbukal akram, kata Allah. Belajar, tadi kita artikan belajar dulu Pak ya. Jangan membaca lagi. Belajar dulu. Wa rabbukal akram, Tuhanmu yang maha pemurah. Belajar itu Pak. Makanya orang belajar itu tidak akan pernah ada matinya. Tidak pernah nggak ada orang belajar tiba-tiba kekurangan biaya lalu kemudian selama dia bersungguh-sungguh Pak, pasti akan ada jalannya. Kalau orang Medan itu Pak, filosofi orang Medan ini, nggak tahu mungkin di Jawa juga begitu, di sini juga begitu. Mau anak bapaknya nanti tukang tambal ban kita lihat. Kalau di Jakarta itu kan orang Medan itu hanya ada 2 kemungkinan Pak. Kalau ndak supir bis, wah, ya keneknya. 2 itu. Kalau agak elit sedikit ya pengacara itu. Tapi yang dua ini tadi, Bapak Ibu kalau lihat nanti misalnya orang-orang seperti ini, tanya anaknya. Kalau orang Medan itu, anak saya di sini jurusan kedokteran, di sini jurusan ini. Karena dia punya filosofi yang luar biasa terhadap belajar ini. Dan ini kita tidak ada salahnya kita ambil ini. Pelan-pelan. Punya keyakinan bahwa belajar itu akan ada jalannya. Walau berhutang, pasti ada jalannya. Lalu kemudian Bapak Ibu di ayat berikutnya, Alladzi 'allama bil qalam, yang dengan perantaraan qalam, pena tadi, 'allama, dia mengajari kita. Tadi kan belajar Pak, belajar itu dengan ini tadi saya bilang. Di ayat ini kalau ini disinggung, belajar ini baru nyambung, ada penanya. Tapi kalau membaca tadi, itu seperti tidak nyambung. Membaca saja, Iqra. Maka lebih cocok di sini kita artikan dulu dengan belajar. Karena menyinggung tadi dunia kedokteran dan macam-macam itu. 'Allamal insana ma lam ya'lam.
yang Allah itu mengajarkan kepada umat manusia ini. Mulai dari dia tidak tahu apa-apa. Nabi Adam itu Pak, Allah mengatakan dalam Al-Quran, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. Allah mengajarkan Nabi Adam itu nama-nama seluruh yang ada di muka bumi ini. Seluruhnya. Berarti memang Allah mengajarkan. Allah mengajarkan. Maka dari situ spiritnya adalah terus belajar dan terus belajar. Baik Bapak Ibu, itu tentang ayat yang pertama diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Gua Hira itu. Nah, sekarang saya lanjutkan. Ini saya sampai jam berapa, Pak? 10 menit lagi? 10 menit lagi ya. Tadi kan air comberan aja sudah kelihatan kayak sirup marjan, kalau lama-lama nanti bahaya. Baik, saya sudah buat di sini poin-poinnya. Lalu kaitannya dengan hari ini dengan nuzulul Quran. Tadi ayatnya sudah seperti itu. Semangatnya kita sudah tangkap adalah semangat belajar. Yang berikutnya coba kita sedikit tarik Bapak Ibu, bahwa Al-Quran itu tadi diturunkan di bulan Ramadan. Sepakat, tidak ada yang berbeda ulama, bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan ini yang sangat mulia ini. Sepakat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Bahwa Al-Quran itu diturunkan di bulan Ramadan. Yang menjadi perbedaan Bapak Ibu, di tanggal berapanya. Itu yang berbeda. Apakah di malam ke-17 seperti yang biasa masyarakat Indonesia memperingatinya? Apakah salah? Tidak. Apakah di malam ke-27? Apakah di malam ke-21? Atau malam-malam yang lain? Kalau itu pendapat banyak sekali Pak. Kenapa? Itu ternyata bermuara kepada satu kesimpulan bahwa di masa itu belum secanggih sekarang. Kejadian-kejadian itu belum terkodifikasi, belum tertulis dengan baik. Jadi dunia tulis-menulis itu belum seperti sekarang ini, Pak. Makanya kejadian-kejadian besar itu, itulah nama tahun pada saat itu. Amul Fil, misal tahun gajah, itu kan karena serangan Abrahah ke sana. Jadi dinamakan dengan peristiwa-peristiwa besar pada saat itu. Jadi belum tertulis, terdokumentasikan dengan baik. Sehingga orang ingatnya hanya bulannya saja. Bulannya saja sudah luar biasa sebenarnya. Nah, tapi apakah itu penting Bapak Ibu? Sebenarnya tidak penting. Karena kalau hanya sekedar tanggal, buat apa Pak? Yang penting Alhamdulillah Al-Qurannya sudah ada di tengah-tengah kita. Sudah merubah dunia dan seisinya, ya. Sudah merubah tingkah kita, akhlak kita, keluarga kita, masyarakat kita dengan Al-Quran itu. Itu hanya sekedar peringatan saja. Ulama kita mengatakan 17, ada ulama mengatakan 17, oke, kita ikut. Sam'an wa ta'atan. Ya. Nah, Bapak Ibu, kalau begitu, di malam Lailatul Qadar itu, tadi kita mengutip dari ayat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Tadi kita sudah buat anzalna itu adalah berarti Allah menurunkan sekaligus. Berarti yang di surah Al-Qadar, biasanya dibaca Al-Qadar itu 16 terakhir Pak sampai ujung ya. Itu inna anzalnahu berarti Allah menurunkan sekaligus ke Baitul Izzah. Sekaligus. Pakai itu. Wa nazala bihi ruhul amin itu pakainya Jibril
mengantarkan kepada Rasulullah. Kalau nazzala berarti turun secara bertahap kepada Rasulullah sesuai dengan kebutuhannya. Maka Bapak Ibu, ketika di malam Lailatul Qadar atau di malam Lailatul Qadar itu Allah turunkan seluruhnya di bulan Ramadan ini, sudah selesai. Itu awalnya. Itu awalnya yang kita peringati ini. Baru nanti kemudian bertahap terus sampai di luar bulan Ramadan, sampai Ramadan lagi, sampai di luar bulan, dan begitu sampai 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Terus menerus begitu. Itu mengenai turunnya Al-Quran. Yang berikutnya Bapak Ibu, ada, saya singkat-singkat, sebenarnya poin saya banyak sekali ini Pak, tapi supaya esensinya dapat. Nah, terakhir, banyak sekali orang berburu malam Lailatul Qadar. Benar nggak Bapak Ibu? Benar. Di masjid kita ada malam khusus Pak? Malam-malam ganjil mungkin? 10 hari terakhir, Alhamdulillah. Bapak Ibu, begini, apa tujuan Bapak Ibu berburu 10 malam terakhir? Ingat loh, tadi semangat awalnya tetap Allah loh Pak ya. Semangatnya tetap Allah ada dalam semua tindakan kita, harus Allah. Jangan karena gara-gara 1000 bulannya, wah lumayan saya dapat 1000 bulan ini. Loh, itu kan hak prerogatifnya Allah Pak. Maka Bapak Ibu niat dulu di sini, diluruskan. Betul bahwa Rasulullah itu dalam sebuah hadisnya mengatakan, taharraw lailatul qadar fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Berburu Lailatul Qadar itu di 10 malam terakhir, bahkan lebih spesifik al-witr yang ganjil-ganjilnya. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tidak salah Pak, kita berburu di situ. Tapi Bapak Ibu pernah nggak terpikir begini? Kan ada rumus-rumus Pak ya. Ada rumus-rumus, mungkin sudah pada hafal ini. Saya menyiapkan di sini ada 3 sumber dari kitab Sawi, lalu kemudian ada dari yang dikutip dari Al-Bajuri, lalu kemudian ada yang dari Abu Hasan Al-Syadzili itu, ada 3 di sini. Kalau dimulai tanggal sekian hari ini, maka tanggal sekian. Tidak perlu saya paparkan itu, Bapak Ibu sudah lebih paham. Tapi poin saya begini. Ada satu ayat dalam Al-Quran itu Bapak Ibu begini bunyinya. Dalam surah Fussilat. Innal ladzina qalu rabbunallah. Bahwa orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di situ. Ya Pak, Tuhan kita adalah Allah. Alhamdulillah masuk di sini. Tsumastaqamu. Nah ini poinnya. Kemudian mereka istiqomah. Ini kalau sudah malam ke-17 biasanya sopnya kan semakin maju. Semakin maju, ada kemajuan Pak ya? Istiqomah enggak itu Pak? Dia itu nanti datang di malam-malam ganjil. Bisa ada jaminan dapat enggak itu? Tidak ada Pak. Lailatul Qadar itu tetap akan menjadi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala dan akan tetap menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dimatematika seperti yang tadi. Oh, pokoknya saya dari jam sekian ke jam sekian harus dapat. Tidak. Yang paling penting itu Pak di ayat ini. Alladzina qalu rabbunallah tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah. Siapa Pak yang di sini istiqomah mulai dari malam pertama ini sampai malam terakhir? Allah itu melihat itu Pak, istiqomahnya itu. Terus tsumastaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah. Ini bunyi ini itu tadi ada di surah
Al-Qadar yang barusan kita baca tadi. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahr tanazzal. Ya Pak. Siapa yang turun? Malaikat. Kalau tanazzal Pak artinya berarti ada sampai sempit bumi ini. Turun naik begini. Padat. Di sini di ayat yang barusan kita baca tatanazzalu alaihimul malaika itu bertambah satu huruf tata. Yang tadi tanazzal. Tanazzal itu artinya berarti turun. Kalau tatanazzal itu lebih banyak lagi yang turun. Karena ada kaidah dalam bahasa Arab itu ziyadatul harfi ziyadatul ma'na. Bertambahnya huruf bertambah juga maknanya, kandungannya. Berarti malaikat yang turun juga semakin banyak. Orang yang istiqomah itu sejatinya sudah dapat Lailatul Qadar insya Allah. Ini poin kita Pak. Jadi tidak usah Bapak Ibu, saya tidak pernah Pak pusing dengan orang mengatakan ini, tidak. Pokoknya kita berusaha sebaik mungkin tetap istiqomah dengan cita-cita kita. Ya masjid kita mengadakan tarawih ya ikuti, ya kultum ya ikuti, pengajian ya ikuti. Selama Ramadan konsisten kita Pak. Kita berusaha sebaik mungkin istiqomah untuk itu. Insya Allah kita akan masuk dalam ayat ini. Tatanazzalu alaihimul malaikah. Nah saya kira ini poin saya Bapak Ibu, mudah-mudahan ada manfaatnya. Sudah menjelang buka ini. Nanti akan kita ada buka doa bersama dulu Pak ya. Oke. Mohon maaf atas segala kesalahan kekurangannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi uraian hikmah dan mau'izatul hasanah peringatan nuzulul Quran 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang guru kita sampaikan tadi dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Kemudian untuk menutup acara pada sore hari ini, Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, silahkan Bapak dan Ibu semua untuk bisa ke samping, menuju ke samping masjid. Kita sama-sama akan berdoa di sana sambil kita menunggu berbuka puasa. Lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke samping masjid sudah disediakan.